Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, cuaca hangat dan tidak mendung. Mudah-mudahan cuaca yang bersahabat ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ma'a Mujazin li Tarikhil Khilafah Ar-Rashidah, karangan Al-Allamah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita akan membaca bab tentang al-hisar al-iktisadi atau boikot ekonomi. Langsung saja kita baca yang nanti di pembahasannya. Kita akan melihat kenapa kemudian Rasulullah SAW dan Bani Hashim juga Bani Muttalib diboikot selama 3 tahun, dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rayap sehingga memakan kertas yang berisi perjanjian di antara orang Quraisy untuk memboikot Rasulullah dan Bani Hashim dan Bani Muttalib, sehingga mereka menyampaikan Rasulullah atau memberikan Rasulullah kepada mereka orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Dan juga ibrah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari episode Nabi Muhammad SAW beserta Bani Hashim dan Bani Muttalib diboikot secara ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hisar al-iktisadi. Al-hisar boikot al-iktisadi, ekonomi. Warada bi asanid mukhtalifah an Musa bin Aqabah عن ابن إسحاق عن غيرها أن كفار قريش أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله، وكلموا في ذلك بني هاشم وبني مطلب، ولكنهم أبوا تسليمه إليهم. فلما عجزت قريش عن قتله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على منابذته ومنابذة من معه من المسلمين ومن يحميه من بني هاشم وبني المطلب. فكتبوا بذلك كتابا تعاقدوا فيه على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلم بنو المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم للقتل وعلقوا الكتاب في جوف الكعبة. Jadi telah datang riwayat-riwayat, atau kita bisa melihat riwayat-riwayat tentang kisah ini dengan sanad-sanad yang berbeda, yang diriwayatkan dari Musa bin Aqabah, beliau dari Ibni Ishaq, dan Ibni Ishaq dari selain keduanya, dan juga dari selain keduanya, maksudnya riwayat tentang hisar al-iktisadi ini ada yang melalui jalur Musa bin Aqabah, ada yang melalui jalur Ibnu Ishaq, dan juga banyak para sejarawan atau para perawi lain yang meriwayatkan cerita ini atau kisah ini. Bagaimana ceritanya? Bahwasanya orang kafir Quraisy itu mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah ditawari kedudukan, harta, dan lain-lain yang sudah kita jelaskan pada episode kemarin, itu Nabi Muhammad menolak. Maka mereka sepakat tidak ada jalan keluar untuk kemudian menghentikan dakwah Nabi Muhammad ini di Mekah kecuali Nabi Muhammad dibunuh. Akhirnya mereka berbicara kepada Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini adalah suku di mana Nabi berada di dalamnya. Jadi beliau itu Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, ya. Kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Jadi semua anak-anak daripada Abdul Muttalib itu tergabung dalam
Bani Hashim, dan juga beliau adalah keturunan Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi semua keturunan Hashim, baik itu Abdul Muttalib dan kakek-kakek beliau yang lain yang dari keturunan Hashim, itu semuanya diajak bicara oleh orang Quraisy. Kesepakatan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib sebagai keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Jadi baik yang kafir ataupun yang Islam dari kedua suku ini sama-sama menolak untuk menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kafir karena motif menjaga kehormatan keluarga, karena pada waktu itu sesama orang-orang dalam suku tertentu itu sangat fanatik dalam membela anggota sukunya, baik itu benar ataupun salah. Jadi mereka nggak mau Bani Hashim dan Bani Muttalib ini tercemar namanya gara-gara mereka menyerahkan Nabi Muhammad, atau Muhammad menurut mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, untuk diserahkan kepada kafir Quraisy pada waktu itu untuk dibunuh. Adapun orang-orang muslim dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib dan juga pengikut Nabi Muhammad di luar dua suku besar ini adalah memang motif kemudian bersama Rasulullah adalah motif keimanannya. Jadi ada dua kelompok besar yang nanti bersama Rasulullah di boykot ya, baik itu dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang masih kafir, Bani Hashim dan Bani Muttalib yang sudah ikut Islam, ataupun di luar kelompok ini yang sudah masuk kepada agama Islam. Nah, Bani Hashim dan Bani Muttalib ini nggak mau menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk mengucilkan Nabi Muhammad dan Bani Hashim dan Bani Muttalib serta orang-orang muslim yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Jadi dikucilkan, sehingga mereka membuat sebuah perjanjian, yaitu ditulis di sana mereka tidak akan menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib dan atau dengan orang muslim, tidak akan memberikan tidak akan berdagang dengan mereka, tidak akan menjual sesuatu apapun kepada mereka, tidak akan diterima perjanjian dari mereka, dan tidak akan berbelas kasihan kepada mereka. Artinya memutus hubungan sosial, perdagangan, pernikahan, semua bentuk hubungan sosial dikucilkan, benar-benar dikucilkan. Itu sampai pengucilan ini tidak akan berakhir kecuali mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk kemudian dieksekusi, dibunuh. Dan itu perjanjiannya diletakkan di dalam Ka'bah, ditulis kemudian ditaruh di dalam Ka'bah. Nah, kemudian selanjutnya apa kata beliau? Syekh Buti, wal tazama kufaru Quraisy bihadzal kitab salasa sanawat bad'an minal Muharram sanata 7 minal bi'tsah ila sanah al-'ashirah minha wa qila bal istamarra dzalika sanataini faqat. Dan orang-orang kafir Quraisy kemudian berpegang teguh terhadap perjanjian ini selama 3 tahun ya. Dimulai dari bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Dan ada yang berpendapat boykot ekonomi ini hanya berlangsung selama 2 tahun. Wa riwayatu Musa ibn Aqabah tadullu ala anna dhalika kana qabla amri Rasul ashabahu bil hijrah ila al-Habsyah wa innama amrahum biha fi athna'i hadzal hisar. Amma riwayatu Ibnu Ishaq fatadullu ala anna kitabat as-sahifah kanat ba'da hijrati ashabihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Habsyah wa ba'da islami Umar. Dan menurut riwayat Musa bin Aqabah menunjukkan bahwasanya boykot ekonomi ini terjadi sebelum ada perintah dari Rasulullah kepada sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah ya. Negerinya seorang raja yang adil ya, yang beragama Nasrani pada waktu itu. Kalau sekarang ini negara Ethiopia. Jadi sebagian berpendapat bahwasanya beberapa sahabat yang diperintahkan hijrah ini terjadi sebelum ini.
Jadi wa inna ma amarahum biha fi athna'i hadzal hisar. Ya, jadi Rasulullah menurut pendapatnya Musa bin Aqabah, di tengah-ttengah boikot ekonomi ini Nabi kemudian menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia ya. Ini hijrah pertama kali dalam Islam ya. Jadi sebagian sahabat ketika di pertengahan boikot itu disuruh hijrah oleh Rasulullah, disuruh pergi dari Mekah menuju negara Ethiopia atau Habasyah. Adapun riwayat dari Ibnu Ishaq menunjukkan penulisan perjanjian itu setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, setelah hijrahnya sahabat Nabi Muhammad ke Habasyah dan setelah Islamnya Umar. Jadi ada dua riwayat di sini, riwayat Musa bin Aqabah dan riwayat Ibnu Ishaq. Kalau Ibnu Ishaq lebih kepada bahwasanya penulisan perjanjian itu setelah hijrahnya sahabat-sahabat Rasulullah ke negeri Habasyah, Ethiopia, dan setelah Islamnya Sayyidina Umar. Wa husyira bani Hashim wa banu al-Muttalib wa man ma'ahum minal muslimin wa ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'bin bani al-Muttalib bani al-Muttalib wa innama Makkah syi'ab mutafarriqah wa jama'a fihi min bani Hashim wa bani al-Muttalib al-muslimun wal kafirun. Ammal muslimun fatadayyunan wa ammal kafirun fahimyatan. Illa ma kana min Abi Lahab Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib fa innahu kharaja ila Quraisy fa dhahara an-nabi wa ashabahu. Jadi Nabi Muhammad kemudian diboikot secara ekonomi, dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib dan serta orang-orang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW dalam sebuah lembah, sebuah tempat yang disebut Syi'bi Bani al-Muttalib. Jadi di Mekah itu ada yang disebut Syi'ab ya. Syi'ab itu wilayah-wilayah gitu ya, wilayah-wilayah di kota Mekah. Ada namanya Syi'ab Bani al-Muttalib. Nah, di tempat itu kemudian Rasulullah diboikot. Mereka berkumpul di sana dan diboikot secara ekonomi ya. Diboikot ekonomi, sosial dan lain-lain, pernikahan. Jadi disuruh keluar dari rumahnya masing-masing begitu ya. Tinggal di tenda-tenda di Syi'ab Bani al-Muttalib namanya ya. Adapun orang-orang yang berasal dari kafir dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu karena mereka menjaga Nabi. Karena tadi saya sebutkan, karena mereka sangat fanatik terhadap sukunya, tidak mau menyerahkan Nabi kepada orang kafir Quraisy. Adapun orang-orang Islam pada waktu itu menjaga Nabi karena memang mengikuti perintah agama. Orang Bani Hashim dan Muttalib rata-rata ikut bersama Nabi dalam pemboikotan itu, baik yang muslim ataupun yang kafir ya. Yang kafir karena memang fanatisme kesukuan. Tetapi ada satu orang yang tidak ikut bersama Nabi, yaitu Abi Lahab ya. Dari awal Abu Lahab ini sudah bersama orang kafir Quraisy dan menentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. فجاهد النبي والمسلمون جهدا شديدا في هذه الأعوام الثلاثة واشتد عليهم البلاء. وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق الشجر. وذكر السهيلي أنهم كانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحد أصحاب رسول الله إلى سوق ليشتري شيئا من الطعام يقتاته لأهله فيقوم أبو لهب فيقول يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا معكم فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يعللهم به. Jadi selama di boikot itu Nabi Muhammad SAW mengalami penderitaan yang sangat perih ya selama 3 tahun, dan bala yang mereka terima sangat berat. Dalam sebuah kitab, dalam hadis sahih ya, diceritakan bahwasanya mereka
Dari saking menderitanya teman-teman sampai memakan kulit-kulit pohon dan dedaunan. Bayangin ya, Nabi Muhammad yang mulia itu beserta pengikutnya makan daun-daun yang sebenarnya bukan untuk manusia, makan kulit-kulit pohon. Dari saking mereka menderitanya selama 3 tahun itu. Dan disebutkan oleh As-Suhaili ya, seorang perawi, apabila datang saudagar ke Mekah ya, orang-orang yang berdagang ke Mekah, kemudian salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sedang diboikot itu datang untuk membeli sesuatu, untuk kemudian dijadikan makanan keluarganya yang sedang diboikot. Maka ada Abu Lahab yang kemudian segera keluar mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, walu ala ashabi Muhammad, naikkanlah harga bagi pengikutnya Muhammad, mahalkanlah harga bagi pengikutnya Muhammad sehingga mereka tidak mampu membeli apapun dari kalian. Disuruh naikkan harganya sampai tidak terjangkau. Sehingga harganya pun dibuat berlipat-lipat ya, karena disuruh oleh Abu Lahab, dan mereka pun tidak mampu membelinya sehingga kembali dalam tangan kosong dan anak-anak mereka dalam keadaan lapar begitu ya. Ini bentuk kesusahan yang diterima oleh kaum muslimin dan juga sahabat Rasulullah pada waktu itu ya, ketika diboikot ekonomi ya selama 3 tahun. فلما كان على رأس 3 سنين من بدء هذا الحصار تلاوم قوم من بني قصي فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه وأرسل الله على صحيفتهم التي كتب فيها نص المعاهدة الأرضة فأتت على معظم ما فيها من ميثاق وعهد ولم يسلم من ذلك إلا الكلمات التي فيها ذكر الله. Ketika sudah berlangsung selama 3 tahun sejak permulaan pemboikotan ini, ada sebagian orang dari Bani Qusay yang kemudian bersepakat untuk membatalkan isi perjanjian itu ya. Ada sebagian orang yang merasa ini adalah kesepakatan yang zalim sehingga mereka ingin membatalkan itu. Bersamaan dengan itu, Rasulullah juga mengutus rayap untuk memakan tulisan itu. Sehingga habis semua kecuali tulisan yang terdapat kalimat zikir kepada Allah Subhanahu, yaitu bismikallahumma ya. Jadi tulisan itu, kertas itu dimakan rayap kecuali yang ada lafaz Allahnya. Waqad akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talib faqala lahu Abu Talib arabbaka akhbaraka bidzalik qala na'am famadha fi asabatin min qaumihi ila Quraisy fatalaba minhum ay ya'tu bis sahifah muhiman iyahum annahu nazilun inda shurutihim faja'u biha wa hiya matwiyatun faqala Abu Talib inna ibna akhi qad akhbarani wa lam yukadhibni qattu anna Allah ta'ala qad salata ala sahifatikum allati katabtum al-arada fa'atat ala kulli ma kana fiha min jurin wa qati'ati rahim fa in kana al-hadith kama yaqul fa'afiku warji'u an su'i ra'yikum fa wallahi la nuslimuhu hatta namuta min indi akhirina wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaikum sahibuna fafa'altum bihi ma tasha'un faqalu qad radina billadhi taqul fafatahu as-sahifata fawajadu al-amra kama akhbar as-sadiqul masduq faqalu hadha sihru ibni akhik wa zadahum dhalika bughyan wa udwana. Jadi kemudian setelah tulisan itu dimakan rayap, kemudian Rasulullah memberitahu pamannya. Kemudian tamannya bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah Tuhanmu yang memberitahu hal ini? Nabi Muhammad berkata, na'am, iya, ini Allah yang memberitahu. Akhirnya beliau menuju kepada kaum Quraisy, Abu Talib, dan meminta kaum Quraisy untuk mendatangkan tulisan itu dengan perjanjian bahwasanya dia berkata,
Abu Talib berkata begini, Muhammad telah memberitahu saya bahwa, dan dia tidak pernah bohong, bahwasanya tulisan perjanjian itu telah dimakan oleh rayap, dan tulisan yang sangat zalim itu yang berisi kezaliman, pemutusan silaturahmi, itu sudah dimakan rayap. Kalau apa yang dikabarkan oleh Muhammad itu benar, maka kamu harus membatalkan perjanjian itu. Kalau yang dia kabarkan kepadaku tidak benar, maka saya akan menyerahkan Muhammad kepada kalian. Akhirnya mereka senang sekali ya, karena mereka yakin tulisan itu tidak rusak dimakan rayap. Akhirnya ketika mereka ngambil tulisan itu dalam Ka'bah, dan benar sudah termakan rayap seperti yang diceritakan Nabi, dan yang tersisa hanya lafaz Allah. Akhirnya mereka berkata, ini sihir, ini Muhammad telah membuat sihir, dan dari kejadian itu mereka tambah benci dan tambah memusuhi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian summa inna khamsata min ru'asa'il musyrikin min Quraisy masyaw fi naqdi sahifah wa inha'i hadzal hisar wa hum Hisham bin Umar bin Amr ibn al-Haris wa Zuhair bin Umayyah wa Mut'im ibn Adi wa Abul Bukhturi ibn Hisham wa Zam'ah ibn al-Aswad. Kemudian ada 5 orang dari pembesar musyrik Quraisy pada waktu itu juga bersepakat untuk membatalkan perjanjian itu, membatalkan pemboikotan itu, yaitu nama-namanya adalah Hisham bin Amr bin Haris, kemudian Zuhair bin Umayyah, kemudian Al-Mut'im bin Adi, dan Abul Bukhturi ibnu Hisham, dan Zam'ah ibnul Aswad. Wa kana awwalu man sa'ila naqdiha bi syarihid dakwah Zuhair bin Umayyah, dan yang kemudian pertama kali berteriak lantang tentang pembatalan boikot itu adalah seorang kafir Quraisy bernama Zuhair bin Umayyah. Aqbala 'alan nas indal Ka'bah faqala, dia berkata kepada orang-orang yang ada di Ka'bah pada waktu, ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, ana aqulu ta'am, apakah kita akan makan makanan, wa nalbisu thiyab, dan kita berpakaian, wa banu Hashim wal Muttalib halka la yuba'un wa la yubta' minhum, sedangkan Bani Hashim dan Bani Muttalib binasa, mereka tidak bisa membeli sesuatu dan tidak bisa menjual dari mereka, artinya kita tidak bisa berhubungan jual beli dengan mereka. Wallah la aqud hatta tashqa hadhihi safihah al-qati'ah al-zalimah, sungguh demi Allah saya tidak akan berhenti sehingga saya merobek perjanjian yang zalim itu. Tsumma qala baqiyatul khamsah nahwan min hadzal kalam, kemudian orang-orang yang 5 yang sudah kita sebutkan tadi juga berkata seperti yang dikatakan oleh Zuhair bin Umayyah. Tsumma qama al-Mut'im bin Adi ila sahifah wa mazzaqaha, kemudian seseorang bernama Mut'im bin Adi mengambil lembaran itu dan dirobek-robek. Tsumma talaqah ulal khamsah wa ma'hum jama'ah ila Bani Hashim wa Bani Muttalib wa man ma'hum minal muslimin fa amaruhum bil khuruj ila masakinihim. Kemudian 5 orang ini pergi mengunjungi Bani Hashim dan Bani Muttalib yang sedang berada di Syi'ab itu, berada di wilayah Syi'ab Abu Talib ya. Kemudian memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Dengan ini mereka berakhirlah boikot ekonomi itu. Adapun ibrah yang kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwasanya tidak benar yang dikatakan oleh sebagian orientalis bahwasanya gerakan yang dilakukan Nabi Muhammad, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad ini adalah berdasarkan motif ekonomi, karena ingin menguasai ekonomi atau ingin menguasai kekuasaan, dengan alasan sebagian daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib pada waktu itu juga membantu Nabi. Tetapi jelas tadi kita dari penjelasan Syekh Buti, Banu Hashim dan Bani Muttalib yang kemudian ikut diboikot bersama Nabi itu bukan karena motif agama. Motif mereka adalah fanatisme kesukuan, bukan, tidak ada motif agama sama sekali. Mereka membela Rasulullah karena
tidak ingin sukunya dipermalukan di depan suku yang lain dengan menyerahkan Muhammad kepada mereka. Itu kan seakan-akan membuat Bani Hashim dan Bani Muthalib ini kan malu begitu ya. Jadi mereka bukan karena motif agama membela Nabi Muhammad, tapi motif fanatisme kesukuan. Dan juga andaikan memang gerakan Nabi Muhammad ini adalah gerakan yang kita sebut dengan revolusi kiri untuk meruntuhkan orang-orang kanan, atau revolusinya orang-orang miskin untuk mengambil kekuasaan dari orang-orang kaya, ini sebenarnya juga tertolak. Karena sebelum diboikot ini, Nabi Muhammad SAW sudah ditawari kekayaan, sudah ditawari kekuasaan, ditawari macam-macam ya. Dan itu semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad. Andaikan memang motif mereka tidak kemudian dikarenakan murni untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, pastinya orang-orang yang di sekitar Nabi pasti menyuruh Nabi untuk menerima saja, daripada tawaran untuk menjadi raja, tawaran untuk menjadi penguasa, tawaran untuk menjadi orang terkaya di kalangan bangsa Quraisy pada waktu itu. Tapi kan kita pelajari kemarin Nabi menolak itu semua. Nah, ini berarti memang tidak ada motif untuk mengambil kekuasaan ataupun motif untuk mendapatkan ekonomi dari hal ini. Jadi memang murni apa yang dilakukan oleh kaum muslim ini adalah murni berdasarkan agama, yaitu motif untuk kemudian menyelamatkan akidah Islam mereka ya. Jadi andaikan semua orang Islam, katanya Syekh Buti di sini, mempunyai niat yang seperti ini, niscaya Islam ini akan maju ya, maju berkebudayaan tinggi. Karena ini dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita, termasuk Sayyidina Umar dalam perang Qadisiyah itu ya. Bagaimana beliau kemudian ada soal cerita, ada raja Persia namanya Rustum ya. Rustum ini tinggal di istana yang megah, punya karpet yang bagus gitu ya. Waktu itu datang pasukan muslim, itu karpet yang bagus itu kemudian dihantam atau dia bawa tombak pada itu, dan tombaknya dihantamkan ke karpet itu ya. Jadi dan bilang, "Wahai Rustum, kami tidak akan pergi sebelum kamu masuk agama Islam." Artinya mereka bukan motif untuk menguasai ekonomi. Buktinya karpet yang bagus yang ada di Persia itu ya mereka nggak peduli ya, dirusak saja begitu ya. Karena memang bukan motif mereka untuk motif ekonomi atau hanya untuk mendapatkan kekuasaan, murni karena kemudian lillahi ta'ala, untuk menyebarkan agama Allah, untuk mempertahankan keyakinan begitu. Baik, itu yang bisa kita pelajari dari episode Nabi Muhammad SAW di boikot ya, boikot ekonomi atau bahasa Arabnya al-hisar al-iktisadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, menambah daya juang kita ya, daya juang kita untuk mengikuti baginda Nabi, dan bahwasanya di balik kesusahan-kesusahan yang diterima Nabi itu, Nabi yakin betul bahwasanya nanti pasti kemudian akan datang masa-masa di mana Islam akan berjaya gitu. Jadi teman-teman dari sini juga bisa menjadi ibrah bagi kita bahwasanya hidup itu memang seperti ini, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.